memerdekakan kami, membuat kami menjadi gereja Tuhan yang lebih dewasa lagi. Kami yakin bersama dengan Tuhan, kami pasti cakap menanggung segala perkara. Tuhan beri kepada kami satu kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Lama ya udah ketemu. Saya percaya, saya senang sekali lihat Bapak Ibu setia mengiring Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini mungkin secara streaming ya, online. Saya percaya sekali semua kita, kalau kita ini beribadah, ibadah kita dasarnya itu benar, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Saya bersyukur Tuhan memberi kita umur yang panjang. Amin Bapak Ibu. Ya, ini pandemi ini cukup panjang. Sampai waktu saya masuk ke beberapa tempat, waduh, ada yang sudah mereka ada di surga. Ya, saya senang lihat saudara. Boleh saudara yang ada di samping temannya, bilang kepada teman yang di samping, bilang begini, saya senang kamu masih hidup. Ya, saya percaya hidup itu adalah anugerah. Amin. Tuhan beri kepada kita nafas. Tolong kita jalani hidup ini dengan benar, dengan baik. Ya, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan siapa yang betul-betul sungguh-sungguh saudara mau hidup di dalam kehendaknya Tuhan, yang mau katakan amin. Apa sih kehendak Tuhan atas kita? Sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar firman, satu kehendak Tuhan atas kita, Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Amin. Paulus katakan bahwa hidup ini seperti perlombaan. Ya, seperti seorang olahragawan yang sedang bertanding. Dan digambarkan bahwa gereja Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan itu seperti mereka bertanding, tidak menyimpang ke kanan dan ke kirinya. Artinya mereka betul-betul fokus kepada Tuhan, dan akhirnya mereka meraih sebuah mahkota, ya, satu kemenangan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya percaya sore ini jadilah keluarga-keluarga yang berkemenangan. Ya, di luar sana banyak rumah tangga yang hancur. Saya 2 hari yang lalu menangani ini keluarga anak Tuhan. Ya, saya sudah berjuang memberikan masukan-masukan yang baik kepada mereka, tetapi mereka endingnya mengambil keputusan untuk bercerai. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Saya sebagai hamba Tuhan, mereka sudah dewasa. Saya tidak bisa memaksa. Ya, mereka ambil keputusan sendiri. Nah, saudara, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di luar sana juga ada banyak sekali mereka-mereka yang mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat. Nah, sekarang kita mau belajar. Siapa yang sungguh-sungguh saudara mau berkemenangan, katakan amin. Tuhan bilang kanan kiri, menang, menang. Kita harus menang. Nggak boleh kalah ya, amin. Nah, mari kita simak dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Seperti apakah orang yang berkemenangan di mata Tuhan? Ya, kita akan belajar bersama-sama Mazmur pasal 20 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Terima kasih buat hamba-hamba di tempat ini yang sudah memberikan kembali kepercayaan kepada saya. Yuk, sama-sama Bapak Ibu, saya rindu kita baca ayat ini bergantian ya. Nanti saya ayat 6, Bapak Ibu ayat yang ke-7, nanti sampai ayat yang ke-8. Kita akan coba untuk menggali kebenaran firman Tuhan ini. Ini cukup familiar, banyak orang yang suka dengan ayat ini, tapi sesungguhnya kita harus belajar dengan baik. Yang siap diberkati katakan amin.
Saya baca terlebih dahulu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 7. Orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegang kuda, tetapi kita berkuda dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat 9. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami sujud. Nah, Bapak Ibu, saya tuh paling senang kalau membaca Alkitab tuh dari bahasa asli. Karena dari bahasa asli kita bisa mengerti ini jalurnya kemana, pernyataannya tuh di mana. Karena Alkitab yang kita baca itu ada bagian-bagian yang terpisah, tapi ada bagian-bagian juga yang berurutan. Artinya itu dalam satu pernyataan, ya tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, yang saya baca tadi, yang kita baca Bapak Ibu, Mazmur 20 ayat 6 sampai 9 itu tidak terpisahkan. Ayat 26 itu menyatakan bahwa bagaimana kita bisa meraih kemenangan. Tetapi di ayat 7 sampai ayat 9 itu menjelaskan tentang siapa orang yang berkemenangan itu. Jujur, kenapa penting kita hidup berkemenangan, saudara? Karena Tuhan, ya, Yesus sudah mati di kayu salib untuk membuat saya dengan saudara berkemenangan. Amin. Jangan sampai kita kalah. Ojo sampai saudara dalam dunia ini, ya seharusnya kita jadi contoh, jadi teladan. Terus akhirnya kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Jangan sampai kita berjalan apa kata manusia, karena manusia belum tentu ngarahin kita ke jalan yang benar. Siapapun mereka. Saya cukup kaget ada orang tua yang mengarahkan anaknya untuk melihat masa depannya yang hancur. Aduh, saya pikir tidak mungkin, tapi ternyata ada Bapak Ibu. Sampai si anak merasa betul-betul kecewa. Sampai si anak ngomong sama mamanya, "Ma, ini kan doanya mama, biar aku hidupnya rusak." Bayangin, saudara. Terus mungkin Bapak Ibu berpikir, mamanya berarti gak kenal Tuhan. Mamanya diaken gereja, saudara. Bayangkan. Nah, ini kita harus belajar supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya cocok dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekarang kita lihat dulu ya. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan kepada saudara dulu mulai dari ayat 7 sampai ayat ke-9. Seperti apa orang yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau saudara hidup berkemenangan, saudara masuk dalam kategori orang-orang yang berkemenangan, saudara akan dijagai oleh Tuhan. Kita gak pernah tahu loh Bapak Ibu, ini kita sedang memasuki masa yang sulit. Semua serba sulit. Pandemi yang berkepanjangan ini dampaknya pun sampai sekarang masih belum sempurna. Ada orang yang merasa, saya tambah diberkati, tapi tidak semua. Hanya dihitung jari mereka-mereka yang mendapat keuntungan dari masa pandemi ini. Tapi rata-rata semua manusia di muka bumi mendapatkan dampak yang negatif. Setuju? Saudara perhatikan. Ya, banyak perkara yang terjadi hari-hari ini. Nah saudara, di tengah kacaunya dunia, di tengah dunia yang semakin kita tidak ngerti akan terjadi apa. Ya, beberapa hari yang lalu kaget saya, lagi di kamar, jarang saudara Sidoarjo tuh gempa. Ternyata gedor gempa, kuat banget lagi gempanya. Terus saya waktu teriak sama anak saya, gempa nak. Anak saya bilang gini, bukan, itu truk lewat. Karena rumah saya kan dekat dengan jalan raya. Waktu anak saya buka HP-nya, grup WhatsApp-nya, dia kaget. Beneran gempa, Ma. Iya toh, mama itu terasa banget goyangannya. Sebenarnya kita nggak pernah tahu akan terjadi apa ke depan ini. Tapi kalau saudara termasuk kategori orang yang berkemenangan, maka perlindungan
Ayo kita belajar. Jadi kita harus termasuk orang-orang yang berkemenangan. Yang pertama ayat 7. Perhatikan baik-baik. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita, nah kata kita itu menunjuk kepada kelompok mereka yang dikategorikan berkemenangan. Nah sedangkan yang Daud tunjuk tentang orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda adalah mereka yang di luar dari hidup berkemenangan. Mari kita simak. Ini yang membuat kadang-kadang kalau kita gak belajar firman, kita jadi salah kaprah. Bahkan kita bisa jadi termasuk kategori mereka yang tidak berkemenangan. Saudara tahu, bagi Tuhan, orang yang berkemenangan, orang yang betul-betul disertai Tuhan, orang yang betul-betul dilindungi oleh Tuhan. Siapa mereka? Daud kasih jelas begini. Orang yang di luar Tuhan, di luar perlindungan Tuhan, mereka tuh memegahkan kereta. Saudara, hati-hati ya, kita harus belajar dengan baik. Hari-hari ini semua orang bilang begini, duit segala-galanya, kita tuh perlu harta. Gak ada harta kita gak bisa jalan. Oke. Saya ngerti sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, saya tahu itu. Tapi berapa banyak kalau saudara datang ke tempat pelayanan yang di kaki gunung. Saya punya kenalan banyak hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Yang mana persembahannya enggak pakai uang. Persembahannya pakai beras. Persembahannya pakai pisang, pakai salad. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman anaknya enggak satu, banyak malahan. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Waktu saya ketemu dengan teman-teman saya bilang begini, di mana anakmu? Kuliah. Kuliah di kota. Saya jujur ya, karena rasa teman dekat, ya saya tanya, kamu bisa menguliahkan berapa persembahan jemaat setiap bulan? Ketawa saudara saya. Pak, kalau kamu pengen tahu kalkulatornya kita, mau tak hitung tentang biaya hidupku, ambil suami, ambil anak-anakku, gak mempan. Rusak itu kalkulator gak mau, gak bisa nyambung kalkulatornya. Terus saya bilang, terus gimana? Yo itu caranya Tuhan, Pak. Bapak Ibu, Tuhan itu sanggup memelihara kita dengan cara yang ajaib. Saudara pikir bahwa uang itu segalanya? Nah lihat orang yang berkemenangan ini loh. Orang yang berkemenangan dia tidak memegahkan kereta. Dia tidak memegahkan kuda. Apa arti kuda dan kereta? Harta. Dan sombong dia di situ. Lalu dikatakan gini, siapa orang yang berkemenangan? Dia yang memegahkan Tuhan. Artinya apa? Yang membuat orang ini bangga, yang membuat orang ini di dunia ini betul-betul bersyukur. Itu hanya karena Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu seharusnya bersyukur, bangga karena saudara masih gandol sama Tuhan. Berapa banyak orang udah gak percaya Tuhan. Pandemi ini membawa saya bisa memahami sopok anak Tuhan yang serius sama Tuhan sama yang enggak. Siapa yang mereka ke gereja itu hanya cari keuntungan secara jasmani. Siapa yang ke gereja karena betul-betul cari Tuhan. Saudara, saya pembicara lintas organisasi, masih banyak gereja, dan saya melihat kaget. Wow. Yang sebelum pandemi sungguh-sungguh serius kelihatannya, jor-joran. Tapi waktu pandemi hilang, banyak yang saya temui. Dan itu membuat saya seperti pandemi ini kayak masa penampilan. Ayo, jangan sampai kita ikut Tuhan Yesus karena hanya soal perut. Yang dengar katakan amin. Murid-murid bilang begini, guru lihat, banyak sekali yang mengikut engkau.
mereka berbondong-bondong mengikut aku, tapi aku tahu tujuan mereka. Karena mereka mengikut aku hanya masalah soal perut. Kapan itu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Setelah kejadian 5 roti 2 ikan. Siapa yang gak semangat? Saudara bayangin modalnya titik. Titik banget. Untungnya gede sampai sisa berapa belas bakul. Bayangin. Itu kalau di dunia bisnis cuan. Makanya banyak orang masuk gereja, banyak orang mau terlibat dengan pelayanan, tapi salah kaprah dalam tujuannya. Ini Daud nih kasih tahu. Siapa orang yang berkemenangan? Orang yang berkemenangan bukan mereka yang hanya fokus kepada kebutuhan jasmani. Dia bangga dengan apa yang dia punya. Tapi orang yang berkemenangan, saudara tahu apa artinya dia hanya memegahkan Tuhan? Saya kasih kalimat simple ya. Saudara bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, bilang begini, ojo sombong. Nah itu orang yang berkemenangan. Orang yang berkemenangan itu adalah orang yang rendah hati. Amin. Dia tidak banggakan apa yang dia miliki, karena dia tahu semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang saya miris ya, kalau sampai ada seorang anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, lalu dia mulai menjajah, dia merasa lebih hebat, lalu dia menghakimi teman-temannya yang lain. Itu tidak baik. Kalau saudara dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi, kalau saudara diberkati secara jasmani dan rohani, seharusnya kita semakin rendah hati. Amin. Nolong mereka yang imannya mungkin lemah. Kalau sudah diberkati secara rohani, saudara lebih pintar, saudara lebih ngerti kebenaran, saudara lebih hebat mungkin dibanding teman-teman teologi yang lain. Bukan malah berdebat dengan mereka, bukan mulai menghakimi si ini salah, si ini salah, bukan. Pak Bu, seharusnya ketika kita itu dibawa Tuhan ke satu kondisi yang sangat baik, maka kita harus mengulurkan tangan. Artinya apa? Hidup benar-benar tetap jadi berkat. Amin. Satu kali saya ketemu dengan salah satu ex mahasiswa saya. Dulu saya pernah mengajar sekitar 6 tahun Bapak Ibu. Setelah itu karena agenda pelayanan saya cukup padat, jadi suami saya memberikan masukan yang baik, kamu harus pilih salah satu, jadi dosen atau kamu jadi pembicara. Pilih salah satu, karena itu menguras waktu saya. Sedangkan saya udah punya anak, saya juga harus punya waktu buat keluarga. Akhirnya saya stop. Nah, waktu saya ngajar itu saya sering kali di akhir dari sesi itu sering saya memberikan wejangan-wejangan. Nah, ketemulah saya satu kali dengan salah satu mahasiswa saya ini ya. Saya cukup kaget, dia bilang, ibu, masih ingat saya? Saya bilang, waduh, saya lupa. Saya bilang, ya di mana, gereja mana? Saya kira jemaat gereja mana, persekutuan. Oh, bukan, ibu itu waktu itu ngajar di kampus. Oh, oke. Berarti ini adalah ex dari mantan ya, dari mahasiswa saya. Oke, saya bilang gini, oh ya, gimana kabarnya? Terus dia mulai ngobrol sama saya. Dia bilang begini, Bu Vera, saya nih agak sedikit bingung Bu. Ibu kan memberikan satu penjelasan, dan waktu ibu menjelaskan ayat itu saya betul-betul sangat-sangat paham. Sampai saya tuh tidak lupa loh Bu, waktu ibu jelaskan ayat itu di kelas. Oke, saya bilang gitu. Lalu, nah masalahnya Bu, saya ini kan sekarang melayani di sebuah gereja lokal. Nah, saya masuk ke gereja ini juga karena memang direkomendasikan ya dari salah satu kayak senior di organisasinya, suruh melayani di situ. Ketemulah saya Bu dengan beberapa komunitas di sana. Gimana ya Bu? Ternyata pemahaman mereka itu salah sekali Bu, tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ibu jelaskan. Nah, saya sebenarnya kepengen membantai dia
saya bilang sama ya satu mahasiswa ini ya, saya bilang gini, dengerin. Waktu kita jadi orang pintar, artinya kita punya pemahaman, bukan berarti kita akan menjadi hakim atas orang lain. Yang dengar katakan amin. Gini saudara, saya jujur, saya selalu mendasarkan pelayanan saya ini dengan kasih. Kasih itu menutup segala kesalahan. Yang setuju katakan amin. Menutup dosa kan ya. Gini saudara, saya memahami contoh simpel. Kalau saya perhatikan, kalau saya lihat di sini ya Bapak Ibu, ini mimbar. Nah, saya melihat mimbar ini sepenuhnya. Ada salib kecil di sini, ada salib besar di sini. Nah, saya paham semuanya. Lalu saya ketemu dengan orang, ya, orang mungkin lain organisasi, lain gereja, gitu kan. Lalu dia hanya membahas bahwa mimbar ini hanya punya satu salib, yaitu di sini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira betul apa salah? Salah, ada dua. Sebenarnya betul, karena memang ada salib di sini, betul kan? Ada, benar. Betul. Tapi dia kurang Sempurna. kurang sempurna. Dan saya jelaskan kepada siswi ini, saya bilang begini, kamu udah dapat gambarannya luas. Temanmu yang di sebelah, komunitas yang kamu temui, baru bisa lihat sebagian. Tapi ingat, jangan kamu menghakimi. Contoh gini saudara, waktu kita menilai seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita, maaf ya, lalu orang ini punya satu peraturan. Nah kita di keyakinan kita ada peraturan juga. Waktu kita melihat ada pertentangan, ada perbedaan peraturan, dengar Bapak Ibu, bukan berarti kita menjadi orang yang sok terus bilang, kamu sesat, kamu salah. Nah, saudara, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan kasih Roh Kudusnya kepada kita, hikmat akal budi, bukan buat kita jadi baku sandungan buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Tapi tetap buat kita harus jadi berkat. Makanya saya senang dengan pernyataannya Rasul Paulus. Paulus bilang, kepada petani dia duduk seperti seorang petani, kepada siapa? Nelayan dia duduk seperti seorang. Artinya apa? Dia menghormati, menghargai setiap tujuan atau mungkin panggilan orang masing-masing. Kalau ada orang bilang sama saya, Bu Vera, saya ini taunya bahwa yang ini tuh benernya kayak begini. Karena saya tahu dia bukan lulusan teologi ya. Saya tahu dia jemaat biasa. Dan dia mendengarnya dari YouTube. Lalu dia bilang sama saya sebagai pernyataan, dia bilang, saya tahunya Bu Vera ini warnanya kuning saja. Ada kuningnya nggak Bapak Ibu ini? Ada. Saya tidak mau berdebat, saya bilang ya betul ada kuning. Kecuali orang ini datang sama saya dan bilang begini, Bu tolong jelaskan. Nah, saya mau kasih tahu saudara, jangan buang mutiara kepada babi, jangan kasih mutiara kepada babi. Amin. Artinya apa? Kalau ada orang yang datang sama saudara, tanya sebuah kebenaran, jelaskan. Karena ketika dia bertanya, dia membuka hati. Tapi kalau hanya ada orang datang sama saudara, mulai berdebat, mulai gini-gini, saudara lebih baik, saudara menghargai apa yang dia mengerti. Udah cukup di situ. Karena meskipun sudah berkata, bukan ini salah, yang benar yang gini, dia tahunya pemahamannya cuma sampai situ. Saudara bawa ke sini, maaf, bukan yang mudeng, tambah blunder. Karena pengetahuannya sampai di sini. Saudara bawa dia ke sini nggak bisa, kecuali kalau dia sudah membuka hati. Kenapa
banyak mulai terjadi perpecahan di dunia ini. Gak usah saya jauh-jauh ke dunia. Kenapa banyak perpecahan dalam gereja? Kenapa tidak ada lagi kesatuan, satu kasih, satu keluarga, satu tujuan? Kenapa hal ini seringkali sangat sulit dicapai? Karena ada roh yang masuk dalam diri gereja Tuhan, yaitu kesombongan. Saudara, kalau saudara mengerti yang benar, bersyukur sama Tuhan. Amin. Lalu kalau saudara lihat orang-orang di sekitar saudara, saudara tahu, oh dia tuh punya pemikirannya gak benar, yang benar yang ini. Kalau saudara mau nolong mereka, doakan dulu, berdoa, dan tunggu waktu Tuhan. Kalau kita narik mereka, ngasih tahu mereka dengan sok-sokan karena kita merasa benar, apa yang terjadi? Perpecahan. Yang paham katakan amin. Saya mau dari hal ini Tuhan minta kita hidup berkemenangan. Apa maksud berkemenangan di sini? Ojo sombong. Sekali lagi bilang kanan kiri, ojo sombong. Nanti pesan firman Tuhan ini pulang, saudara mau berkemenangan, amin. Jadi orang tua. Ya, ini ada ibu yang sudah lanjut. Wah, ya udah usia. Zaman sekarang, anak muda sekarang, ya, gak usah bilang anak muda, anak remaja sekarang berbeda Bu dengan anak remaja pada zaman kita, betul Bu? Dulu saya sampai bilang gini, dulu saya yang ingat saya, orang tua saya, ya pokoknya otoritas saya, siapa saja yang Tuhan titipkan untuk menjadi otoritas saya, bilang Vera A, Vera B, oh saya nurut. Gak pernah saya bantah. Kenapa alasannya? Karena pada zaman saya itu pengetahuan belum terlalu luas bisa dicapai. Zaman sekarang anak SD loh saudara, bisa memahami sesuatu yang kadang belum tentu kita pahami. Bisa jelas Bapak Ibu? Makanya kenapa? Saudara jangan bingung, jangan bilang waduh sekarang generasi ini banyak pemberontakan gini-gini. Pemberontakan itu terjadi kenapa? Karena kita berbeda pandangan. Kita sebagai orang tua selalu kita pikir begini, kamu harus ngerti, mama itu lahir duluan dari kamu, papa itu lahir duluan dari kamu. Jadi Joshua pinter, dengar kok. Tapi si anak merasa papa dengan mama tidak ngerti, aku sudah belajar ini. Pengetahuan semakin cepat bisa diterima oleh generasi muda melalui media. Saudara, Tuhan mau waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa kita nasihati, orang rendah hati itu panjang sabar. Amin. Ayo tangan kanannya diangkat. Nah, tangan kanan dulu diangkat biar saudara ingat ya. Lalu bilang begini, sabar. Orang yang gak sombong itu pasti sabar. Kita nasihati, kita kasih tahu. Kalau gak didengar, gak usah ngamuk. Ada waktunya. Kalau saya, saudara, ada apa-apa dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, kalau ada apa-apa, saya tenang. Kenapa? Tak bawa dalam doa. Kalau Tuhan sudah berbicara, baru manusia akan berhenti, terkatup mulutnya. Kalau manusia tidak bisa diluruskan, dinasehati, itu senjata saya datang di hadirat Tuhan. Doa saudara. Saya percaya kalau Tuhan yang melakukan segala sesuatu pasti tidak akan gagal. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saudara, ini pesan orang yang berkemenangan, dia tidak sombong. Yang terakhir, banyak pengajarannya, tapi hari ini tak kasih 2 aja poin. Saudara ya, 2 poin ini tolong dipahami dengan baik. Ya, yang kedua, saudara lihat di ayat yang ke-8. Perhatikan, siapa orang berkemenangan di mata Tuhan? Mereka rebah dan jatuh,
tegak. Saya kasih simpulannya, kalimat simpel dari ayat ini. Apa artinya ayat ini? Saudara, ayat ini mencerminkan, menggambarkan orang yang berkemenangan itu adalah orang yang kuat. Amin. Tolong bantu lagi saya khotbah, bilang kanan kiri, sing kuat. Jangan lemah, saudara. Jangan sedikit-sedikit saudara putus asa. Ayo Bapak Ibu, kalau saudara di jalan yang benar, saudara gagal hari ini, jangan putus asa. Amin. Masih ada hari esok. Kalau saudara mungkin sudah berjuang, sudah melakukan ini dan itu, asal yang sudah lakukan itu tidak menyimpang dari firman Tuhan, saudara jangan berhenti. Karena ada satu masa di mana Tuhan memperlihatkan perkenanannya atas kita. Kalau Tuhan sudah berkenan, di saat itulah saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, jadi orang yang berkemenangan itu cirinya harus kuat. Nah, sekarang loh saudara, gimana kita bisa kuat di tengah kondisi dunia yang rapuh kayak begini? Ya, disuruh kuat, beduh. Mungkin saudara lihat di kanan di kiri gosip terus. Disuruh kuat dalam rumah tangga. Mungkin bapak-bapak ngelus dada, Bu Vera, ya opo saya kuat, istri saya do ember. Cerewetnya minta ampun. Ada anak-anak muda yang disuruh kuat, mau kuat. Bu, orang tua saya suka banding-bandingin. Nah, pernah menghargai. Bagaimana kita harus kuat? Saudara, kekuatan orang percaya itu terletak waktu kita melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara mau kuat, saudara harus dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, Alkitab katakan dia akan seumpama digambarkan seperti burung raja wali. Ketika tantangan itu datang, badai itu datang, bukannya tambah turun, tapi dia akan semakin kuat, naik terbang tinggi. Itu orang yang dekat sama Tuhan. Kalau ada tantangan, bukan tambah lemah, tapi tambah jos. Beneran. Lihat orang-orang yang melekat sama Tuhan, ketika tantangan, masalah itu datang, masalah tidak membuat dia bingung, tapi masalah membuat dia semakin dipertambah jam doanya. Amin. Semakin dia kejar hati Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Masalah yang terbesar dalam hidup manusia bukan masalah kesehatan, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah harta benda. Masalah terbesar bagi kita, waktu saya dengan saudara tidak dekat dengan Tuhan, itu masalah terbesar. Kalau saudara tidak serius dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak dekat sama kita, itu masalah terbesar dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan di samping kita, sebesar apapun masalah kita, pasti ada jalan keluar. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, yuk mari kita hidup berkemenangan. Amin. Ciri orang menang, dia tidak sombong. Dan yang kedua, dia harus jadi orang yang kuat. Untuk kita kuat, kita harus dekat dengan Tuhan. Saya mengundang hambanya. Oke. Saya percaya sore hari ini, sebelum saya serahkan mimbar ini kepada pengurus gereja, Bapak Ibu, saya mau ngajak saudara, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang stres. Saya ini doain orang hampir tiap hari. Orang stres, orang bingung, banyak masalah. Tapi waktu kita dekat sampai Tuhan, saudara, jiwa kita ini bisa tenang. Amin. Kalau saudara punya masalah, jiwa saudara ini stres, bingung, saudara malah tambah sakit secara tubuh fisik. Tapi kalau saudara betul-betul rindu melihat sesuatu yang baik, ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Ada satu pujian katakan, hatiku tenang, berada dekat. Kalau saudara tenang, saya jamin tubuh saudara akan sehat. Amin. Siapa yang mau sehat katakan amin. Saudara, ayo dekatlah dengan Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh,
suami saya. Tapi dia satu kali bersaksi di sebuah ibadah, saya kalau tidak salah dia bersaksi waktu ibadah doa semalaman. Saya masih ingat kesaksiannya. Jadi bapak ini terlilit hutang pinjol. Saudara mengerti bagaimana kondisinya kalau dapat punya hutang secara online. Waduh, dari cuma jutaan sampai puluhan juta, sampai jadi ratusan juta, dan dia tidak ngerti bayarnya kayak apa. Sekarang pihak keamanan udah turun tangan, tapi waktu zaman itu dia bingung, gak ada solusi. Tapi apa yang terjadi ketika dia betul-betul secara ekonomi parah? Bersyukur sekali ini suami ambil tindakan yang tepat. Dia ajak istrinya, dia panggil istrinya, dia berdoa. Dia bilang sama istrinya, aku gak tahu jalan keluarnya kayak apa, hutang kita udah banyak, aku gak ada lagi penghasilan. Ayo kita lari be Tuhan. Suami istri ini sepakat berdoa. Bapak Ibu, singkat cerita, si suami istri dapat hikmat. Dia bilang, kok aku rasanya dikasih Tuhan hikmat ya. Jualan apa? Soalnya disuruh jualan nih, jualan pecel. Pecel, waktu doa pecel. Saudara, karena si orang tua dari suaminya ini memang penjual pecel, kita kerjasama dengan orang tuanya. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia mulai jual pecel. Bapak Ibu, waktu suami istri jual pecel, baru 5 hari diusir. Tantangannya besar ternyata, mau jualan. Tapi suami istri ini, dia tidak putus asa. Dia cari tempat lain. Ini kesaksiannya saudara. Dan singkat ceritanya, hanya gara-gara jualan pecel, semua hutang-hutangnya terlunasi. Beri tepuk tangan. Dan itu kejadiannya kapan? Waktu awal-awal masuk pandemi. Secara logika tidak mungkin. Saudara, sekarang dia bukan hanya lagi sebagai tukang pecel, tapi dia bos. Dia punya karyawan. Saya sempat dengan ibu gembala saya pikir gini, wah berarti enak kan pecel, gimana jualannya? Juanda katanya gitu. Wah, dia bilang oke kesana. Terus saya dikasih saudara, waktu saya cicip, memang kalau sesuatu yang dari Tuhan itu selalu dikasih yang terbaik. Amin. Saudara, mungkin saudara gitu, wah karena kalau gitu besok saya jualan pecel. Nanya Tuhan dulu. Setiap orang itu panggilannya berbeda. Ini suami istri ini kenapa? Dia sampai laris. Dia sampai dapat untung besar, omset besar, sampai bayangin hutangnya begitu banyak, lunas. Suami istri benar-benar diberkati sekarang, mereka setia beribadah di gereja lokal kami. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, saya cuma lihat begini, kenapa ya? Karena dia nurut sama Tuhan. Amin. Kenapa Nuh itu selamat dan berhasil? Karena nurut sama Tuhan. Amin. Di tengah bencana yang besar, tsunami yang hebat, seluruh bumi ditutupi air. Kenapa kok Nuh dengan keluarganya selamat? Karena nurut. Panjangnya segini Nuh, lebarnya segini Nuh. Gimana kita bisa ngerti itu dari Tuhan? Kalau kita bergaul dengan Tuhan. Makanya saudara, ayo hidup yang dekat dengan Tuhan. Pulang, kasih waktu berdua berdua. Saya tidak minta saudara korporat kayak begini. Pulang, masuk kamar, berdua ngobrol sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus melakukan apa? Saya percaya waktu saudara sungguh-sungguh cari hati Tuhan, Tuhan pasti akan datang memenuhi kita. Yang percaya beri tepuk tangan. Makanya orang-orang yang dekat, dia diberikan kekuatan, amin, dan ketenangan.